yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini bapak siapa yang berkata seperti itu? Bapak yang ada di Antioquia. Kalau bapak yang ada di surga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu bapak yang di surga. Jangan ada sembahan, jangan ada Tuhan, jangan ada ilah, ada elo, ada teos di hadapanku. Jangan. Tapi bapak yang di Antioquia mengatakan, barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi Kristen ini pengikut bapak yang mana? Bapak Antioquia. Makanya disebut Kristen. Kristen itu pengikut Paulus Kristus. Oke bang, boleh saya sampaikan sedikit? Terima kasih. Tapi iya, di dalam bahasa di dalam bahasa Bapa di situ bukan berarti yang disebut dengan apa yang disebutkan Tuhan bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tetapi Bapa yang disebut itu mempunyai hubungan yang kekal dengan anak Tuhan, yaitu Yesus. Bukan berarti, ya betul, jangan menyebut Bapa, ada yang lain, karena memang satu-satunya adalah Tuhan Yesus sebagai Bapa. Tetapi dalam arti di dalam yang kita bicarakan ini, Bapa di sana itu punya arti hubungan yang kekal dengan anak Tuhan, anak tunggalnya Yesus. Bukan berarti ada Bapa yang lain, bang. Saya pikir untuk menerjemahkan ini tidak bisa letterlet, Dengku, tapi harus juga dilihat perikopnya apa, dan kemudian bukan mengajari perikopnya apa dan apa yang dibicarakan. Baik. Nah, sekarang begini, Bung. Ketika Yesus berpesan nih, original kitab saudara saya ini kan, Sorebat Tangguh ini kan adalah bahasa Yunani, ya kan? Tuhan dengan jelas mengatakan di sana, jangan kau menyebut siapapun Bapa di atas bumi ini, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Ya, diterjemahkan oleh Bible di surga. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Bapa di sini original teksnya jelas adalah Pater. Pater, P-A-T-E-R, Pater. Jangan kau sebut siapapun di bumi ini Pater. Ini kata Yesus. Sebab hanya ada satu Patermu, yaitu Dia yang ada di surga. Nah, Paulus di dalam kitabnya sendiri, 1 Korintus 4 nomor 15, akulah yang menjadi patermu di dalam Yesus. Berarti sama ketika pater disebutkan di dalam Matius 23 dengan penyebutan pater terhadap diri Paulus itu sendiri. Sedangkan Yesus mengatakan iblislah yang menjadi patermu. Sederhana untuk mendeteksi itu. Siapa yang mengajarkan saudara-saudara Kristen tidak bersunat? Pater yang ada di langit atau pater yang ada di bumi? Bernama pater yang ada di Antioquia. Kan begitu? Oke deh. Siapa yang... Ya, silakan. Sorry, tapi aku potong. Bukan father ya teman-teman, tapi pater. Dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Jadi begini, apakah Daengku percaya kalau Abraham itu adalah bapak orang percaya? Yes. Nah, kenapa dia disebut bapak? Sementara bapak di situ pakai Bang. Beda dengan bapak yang tak ada huruf K-nya. Sorry. Tadi pernyataannya jangan ada yang menyebut sebagai bapak. Bapak itu yang disebut Yesus itu ada huruf K-nya atau tidak? Saya nggak lihat Alkitab. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Bapa yang disebut itu adalah kekuasaan Tuhan. Sementara di dalam Paulus mengatakan punya huruf K. Tidak ada, Bang. Oh, tidak ada. Tidak ada huruf K. Anda baca kitab saudara. Di situ Paulus mengatakan, akulah yang menjadi Bapa, tidak ada K. Kalau Abraham punya huruf K. Berarti Bapak dalam arti kata Abraham adalah bapakmu, Abraham adalah pemimpinmu. Kalau ini tidak, dia bapak tanpa huruf K. Iya, makanya yang saya sebutkan tadi, Bapak itu yang disebut di sana. Terlepas dari bahasa aslinya, saya nggak terlalu lihat, sorry deh. Bapak di sana adalah seperti ini. Kita punya anak, kemudian kita disebut sebagai bapak. Ya, bapak itu bapak atau bapak ayah, kan sebenarnya satu ini disamakan aja dulu sementara, Deng. Berarti kan kita menjadi panutan ini terhadap anak-anak kita. Oke. Ya.
menjadi Cocok. panutan anak-anak kita. Oke. Makanya dibilang di situ tadi bapak orang percaya, disebut sebagai bapak orang percaya, menjadi panutan bahwa kepercayaannya itu sangatlah baik, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan dalam dua sisi Islam dan Kristen itu dalam versi yang sejalur akan mengorbankan seseorang oleh karena kepercayaannya. Nah, bapak yang disebut tadi di sini ada ini kenapa Paulus menyampaikan bahwa dia adalah bapak, sama seperti tadi bahwa dia adalah Kristus yang diurapi. Bapak yang dimaksud menjadi panutan dalam arti Paulus kan punya sejarah yang banyak dari membunuh dan segala macam, sehingga dia ditobatkan untuk menjadi menjadi pemberita. Artinya di sana mau disampaikan bahwa saya yang percaya kepada Tuhan, dan sudah dalam hal ini Injil yang mau disampaikan, dia sebagai bapak daripada panutan orang-orang yang lain. Mungkin kalau dalam bahasa Yesus tadi jangan ada bapak yang lain, versinya berbeda. Sebab ada juga yang disebutkan dengan bapak iblis. Kayaknya Ini perkataan bapak ini kan berbeda konsep, Dai. Pak Jack, Demikian, Dai. asumsinya Oke. ininya salah lagi Pak Jack. Bukan sebagai itu bapak di situ. Dia adalah keturunan yang pertama kali menghasilkan bangsa-bangsa besar yang beriman, Pak. Ya. Oke, sedikit ya saya kasih narasi. Saudara saya, Artinya Sore bapak yang Batangku. disebut adalah konsep, ya. Jadi kalau kita lihat ya, narasi Anda itu ada benarnya. Kalau kita narasikan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Amsal 3, 11, 12. Itu ada benarnya. Tetapi ingat, di Amsal 3 nomor 11, 12, Tuhan dianggap ayah di sana karena anak-anaknya itu tunduk berserah diri dalam didikan, setia di dalam pengajaran. Itu. Amsal 3, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ketika Paulus melakukan hal pendidikan terhadap orang-orang Kristen, itu sama halnya dia selaksa Tuhan yang sedang mendidik hambanya. Contoh, pertanyaan saya tadi, siapa yang mendidik orang Kristen untuk tidak bersunat? Bapak yang di langit atau bapak yang dari Antioquia? Jawabannya sangat saya butuhkan. Untuk mendudukkan Paulus ini sebagai ayah dalam bentuk biologis atau dalam bentuk Tuhan? Bapak dalam bentuk Tuhan atau bapak dalam bentuk ayah biologis? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen untuk tidak bersunat? Bapak yang di langit atau bapak yang ada di Antioquia? Silakan, saya butuh jawaban. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Silakan. Tentang masalah sunat, saya pikir dari awal-awal pembicaraan Bang Juma juga saya termasuk orang-orang yang Bukan. melihat, Saudaraku. mendengarkan Bang Juma berceramah. Sunat itu kan ada di bangsa Yahudi di awalnya sebelum. Sekarang pertanyaan saya, Bang, siapa yang mengajarkan teman-teman Kristen itu tidak bersunat? Bapak yang ada di Antioquia atau bapak yang ada di langit? Itu pertanyaan saya. Dan saya butuh jawaban antara dua bapak ini untuk kita memasuki ranah konsep pemahaman bapak yang dimaksud Paulus itu sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, atau hanya sebagai pembimbing selaksa ayah benar-benaran kepada anak benar-benaran. Tapi kalau tidak, berarti Yesus ini benar-benar iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti bapak yang dimaksud sebagai iblis di sini adalah Paulus. Coba pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan bapak membimbing saudara saya ini tidak bersunat kulub? Bapak yang ada di Antioquia atau bapak yang ada di langit? Silakan. Saya pikir ada tentang sunat ada di Roma 2 ayat 25 ya, 29:31 itu. Kenapa dibahas tentang sunat? Tapi yang terpenting adalah ketika Yesus itu hadir di sana, sunat itu sudah berubah. Nanti kalau abang tanya dalilnya, tunggu dulu.
sunat yang dimaksud setelah Yesus itu adalah sunat hatimu dengan segala kekotoran-kekotoran yang ada. Kalau dulu sunat itu NN-nya karena memang kotor bang, abang juga tahu itu, karena itu kotor dan itu tidak baik, itu secara badania. Tetapi secara rohania sunat itu hatimu yang kotor dan percayalah kepada Yesus, itu referensinya bang. Oke, abang, kalau anda lari saudara saya ini, saudara saya yang saya sayangi ini lari ke sunat hati, itu akan semakin sulit Kristen itu lolos bang. Karena konsep sunat hati di dalam Imamat, Ulangan, Yeremia, Yehezkiel dan seterusnya itu adalah ketundukan hati yang sombong congkak ini untuk tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Contoh Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Orang yang bersunat hati, meskipun dia suka makan babi, karena mendengarkan firman Tuhan, hatinya dia sunat untuk tidak lagi suka makan babi. Itu yang dikatakan sunat hati. Kristen jungkir balik kalau berbicara mengenai sunat hati. Saya bacakan. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pudi kesalahan mereka. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu itu tegar tengkuk. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, jatuhkanlah kulit hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Jangan supaya murkaku mengamuk seperti api menyala-nyala dengan tidak memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi sunat hati itu abang adalah mendengarkan firman Tuhan dan tunduk kepada firman Tuhan. Bagaimana orang Kristen ini mau sunat hati? Dengarkan Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Berarti sudah tidak ada ketundukan. Kalau sudah tidak ada ketundukan, berarti sudah tidak ada sunat hati. Kalau sunat hati aja kagak ada, maka sunat kulub apalagi. Yang disebut sunat hati itu adalah sunatlah kulubmu pada hari ke-8. Perintah ada. Orang yang sunat hatinya akan tunduk kepada perintah itu. Dua dapat, sunat hati dapat, sunat kulub dapat. Lah saudara saya, mana ada sunat hati? Orang katakan sunatkan dirimu, Anda tidak mau. Sunat apa itu namanya? Iya, silakan. Saya catat juga. Justru saya tertolong dengan penjelasan Daeng, sehingga saya bisa juga menyampaikan sedikit yang tadi Roma 14 ayat 17 itu termasuk yang ada yang bilang babi dan segala macam adalah kotor, kenapa harus dimakan, kan begitu ya, dengan asumsi bahwa yang disunat itulah hati dan pikiran, kenapa juga makan babi karena itu dianggap kotor. Coba lihat di Roma 14 ayat 17 bahwa hukum Taurat yang dibatalkan, bukan Roma, saya masih narasi sini, bahwa hukum Taurat yang ada itu sebelum dia hadir, bukankah Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama? Di dalam perjanjian yang baru itu ada dua janji. Oke, janji pertama adalah dalam hukum Taurat, kemudian janji kedua digenapi dalam hukum perjanjian baru. Nah, itu adalah penggenapan sehingga ia datang. Untuk masalah makanan saya mau sampaikan kepada Daeng, ayatnya ini saya mulai sedikit, ada ayat dikit-dikit Daeng, Daeng, bahwa silakan. kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Itu dia. Tetapi soal kebenaran itu apa? Yaitu Injil yang disampaikan. Jadi kalau dibilang Kristen kenapa makan babi, memang di perjanjian lama ada berbuku belah ini segala macam tidak bisa dimakan. Dengan paham orang Yahudi juga begitu. Tetapi ketika Tuhan datang untuk menggenapi firman Tuhan di dalam perjanjian baru,
Maka disebutkan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan. Yang kedua ada penggenapan juga, Deng. Kalau di dalam perjanjian lama itu tangan ganti tangan, mata ganti mata dan segala macam itu adalah pembalasan. Tetapi ketika Yesus hadir pada perjanjian baru, justru marah terbalik yang tidak bisa dipahami oleh manusia yang dalam arti memahami konteks, bahwa disebutkan jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Dan kemudian hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia. Ini konsep yang dibawa. Jadi separah apapun itu manusia berdosa kepada kita, bukankah di dalam doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Ini adalah ajaran kasih, tidak seperti perjanjian lama yang menuntut tangan ganti tangan, mata ganti mata, kamu bunuh saya, kamu saya bunuh. Tetapi dalam perjanjian baru itu berbeda. Di sana ada kasih, ada hukum utama dan terutama yang diajarkan dalam arti Injil ini tadi, deh. Saya pikir berbicara tentang konsep daripada sunat. Sunat di dalam perjanjian lama itu sunat badaniah. Tetapi digenapi dalam perjanjian baru menjadi sunat hati sebagaimana yang Daeng sudah sampaikan di ayat-ayatnya itu. Daeng lebih tahu ayatnya. Terima kasih. Oke, saya sesi terakhir sebelum pamit ibadah sebentar ya teman-teman. Jadi yang pertama terkait dengan makanan. Kalau kita tidak permasalahkan makanan, saya sarankan alangkah baiknya kita jadi batu aja. Ingat, yang membuat Adam jatuh itu bukan wanita, bukan tahta, bukan harta, bukan. Tapi yang membuat Adam jatuh itu adalah perut. Jadi jangan anggap sepele. Ketika Tuhan mengatakan haram, makan haram, minum haram, jangan Anda anggap sepele. Kecuali Anda ingin masuk dalam barisan Paulus. Oke. Sabar dulu, sabar Bang, sabar. Apa yang diterangkan oleh Tuhan kepada manusia yang menghancurkan manusia di atas muka bumi ini, orang mencuri, orang merampok, orang korupsi, orang kejar menjadi pejabat, orang kejar menjadi PNS, orang kejar menjadi pegawai, orang kejar, orang kerja, orang ini apa yang dikejar? Perut. Kalau hanya sekedar senggama, menggauli lawan jenis, tanpa kerja pun bisa. Kalau hanya sekedar rumah, orang tidak kerja pun bisa punya tempat hunian. Tapi kalau yang disebut makan, tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menghalangi. Dan setan, iblis masuk ke zona itu. Makanya Al-Quran menarasikan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari bumi apa yang dihalalkan. Yang diharamkan jangan kau makan. Makanya ujian para nabi dan umatnya itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Itu ujian. Tak ada salahnya babi, tak ada salahnya anjing. Mereka makhluk Allah, mereka makhluk Tuhan. Tapi Tuhan menguji kita, jangan makan itu. Itu ujian. Tapi di Kristen enggak, semua halal. Andai saja pesawat terbang itu bisa direbus, itu pun dimakan. Aspal bisa digulung, dibakar dan dimakan pakai nasi, itu pun dimakan. Itu saudara Kristen. Padahal Tuhan mengatur tentang konsep makan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sedikit lagi Bang, saya terakhir sesi ini sebelum saya ibadah. Kemudian ketika kemudian saudara berbicara mengenai sunat, itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Di dalam kitab Roma yang Anda sebutkan, padahal Ibrani juga mengatakan itu. Ibrani 1 nomor 16, nomor 17, dan juga Ibrani 6 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Bahkan Galatia 2 nomor 22, nomor 3, 22 dan seterusnya. Bahkan Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya. Di situ Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut. Filipi 3, hukum Taurat itu adalah sampah. Roma 3, Roma 7.
Pauluslah yang kemudian menjadi bapak dari Antiokhia mengajarkan ini. Bagaimana dengan Yesus? Yesus ketika datang, Lukas 6 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Paulus, beda. Hukum Taurat tak berlaku lagi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan, tangkis. Mengatakan, sekarang hukum Taurat itu hanya sampai Yohanes. Yesus tangkip lagi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Paulus tangkis lagi. Tidak ada orang yang benar oleh karena tunduk kepada hukum Taurat. Yesus tangkis lagi. Aku datang bukan untuk menghapuskan. Aku datang untuk menggenapi. Dibalas lagi. Kamu sudah menggenapinya di atas tiang salib dengan cara mati. Ditangkis lagi. Tidak ada orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Yohanes 7 nomor 37. Ditangkis, menangkis, saling menangkis satu sama lain. Maka ajaran Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu bertentangan dengan ajaran Paulus yang ada di tengah-tengah Antiokhia. Jadi tolak ukurnya yang tadi, Bang. Tolak ukurnya yang tadi. Siapa yang mengajarkan saudara untuk tidak bersunat? Bapak yang ada di Antiokhia atau bapak yang ada di langit? Kalau bapak yang ada di langit yang membatalkan hukum sunat, mana dalilnya? Kalau Paulus, bapak yang ada di Antiokhia itu membatalkan hukum sunat, ada dalilnya. Galatia 5 nomor 2, nomor 3. Bahkan dia mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Oke ya? Ya. Nah, jadi kesimpulan saya, Kristen ini adalah pengikut Kristus Paulus, dan Kristen ini adalah pengikut Bapak Paulus. Demikian, silakan. Teman-teman saya, guru-guru saya di sini bisa melanjutkan. Saya pamit sejenak, kurang lebih 15 menit. Silakan. Bahwa Adam dan Hawa itu kan dalam perjanjian lama. Saya sudah sampaikan tadi bahwa segala sesuatu yang di perjanjian lama itu diperbaharui, termasuk hukum Taurat. Apa yang disampaikan Paulus juga itu kan pembaharuan, tidak menghapuskan tapi pembaharuan. Contohnya yang saya sebutkan tadi, kalau di dalam hukum Taurat itu ada sebagai sengat dan maut, ya sebagai sampah, dalam arti sampah menarasikan bahwa Tuhan itu datang untuk membawa damai. Artinya ini adalah pembaharuan yang dilakukan dalam setiap penginjilannya. Bukan berarti tidak berlaku tapi diperbaharui. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru, sama seperti kontrak, ada adendum ketika itu belum terpenuhi dan akan dilakukan adendum baru, perjanjian baru. Sama dengan kontrak-kontrak kerja juga. Nah, ketika itu dianggap sudah tidak layak, maka diperbaharui. Begitu Daeng. Saya pikir yang disampaikan itu mendukung terhadap apa yang disampaikan. Nah, masalahnya Pak, di dalam Roma 3 nomor 31 itu jelas-jelas Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Nah, perkataan tadi Bang Zuma bahwa Paulus itu adalah bapak kalian. Nah, makanya jelas apa yang dikatakan sama Bang Zuma itu adalah Paulus yang membatalkan hukum Taurat, bukan Yesus. 30 detik Dinda, 30 detik, sabar. Membatalkan bukan berarti menghilangkan. Sabar, ulangan 4. Anda mengatakan tadi ada pembaharuan Taurat menurut Paulus. Ada pembaharuan adendum. Sedangkan ulangan 4 nomor 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Demikian. Itu perjanjian lama. Setelah perjanjian baru itu diperbaharui tentang apa yang lama. Kalau yang lamanya tidak dihilangkan, masih berlaku, maka itu akan dilakukan Bang Jack. Tapi kalau tidak dipatuhi lagi hukum itu, berarti sudah tidak berlaku lagi Bang Jack. Berarti dihilangkan. Bukan namanya diperbaharui namanya. Itu namanya dirubah. Diganti namanya. Berbeda dibatalkan. Beda adendum, beda dengan pembaruan perjanjian. Saya hanya disepakati oleh pembuat perjanjian. Kapan perjanjian itu disepakati oleh Elohim, YHWH, Israel?
Perjanjian itu adalah firman-Nya yang disampaikan kepada manusia. Itu kan diberikan kepada manusia. Makanya ada perjanjian apakah baru. yang sudah ditetapkannya itu, ya, apakah Tuhan itu menjadi tidak tetap pendirian? Bukan tidak tetap. Menyatakan. Segini Bang, boleh saya berikan sedikit. Kita akan mengawali kembali. Kenapa Yesus harus turun melalui firman-Nya? Kita mau sampaikan begini. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa melihat Allah. Siapapun tidak. Tentu kita bernarasi Allah itu maha kuasa, maha kudus, maha suci, maha pengampun, maha segala macam. Bagaimana seseorang manusia mengetahui bahwa Tuhan itu adalah maha dalam bentuk yang tidak terlihat? Oke, imani. Tetapi dalam hal ini Tuhan menyatakan diri bahwa inilah saya yang kamu anggap sebagai, yang kamu sebut sebagai Tuhan, dengan segala perjalanan hidupnya yang tidak bercacat dan bercelah. Yesus tidak ada satu ayat Alkitab pun yang bahwa Yesus adalah berdosa. Nah, artinya dengan demikian Menyimpang Bang jawabannya. Jadi gini Bang, yang tadi perjanjian lama yang memberikan hukum adalah Yahweh Sang Maha Pencipta dengan berfirman kepada para nabi rasulnya, ya. Sedangkan di perjanjian baru, ya, yang dikatakan tidak berlaku laginya hukum Taurat, itu yang menyampaikan adalah seorang Paulus yang bukan seorang utusan Tuhan, ya, yang tidak punya wewenang karena tidak diberikan hak sebagai nabi oleh Sang Tuhan YHWH. Karena yang membuat perjanjian itu adalah YHWH, Elohim, Bapa kalau dalam perjanjian barunya. Kan gitu. Kenapa harus berubah? Yang merubah itu adalah Paulus. Dasar hukumnya, ya. Kalau ini boleh dirubah pun, ini oleh yang membuat. Bukan oleh orang lain. Itu namanya hukum Taurat itu masih berlaku Bang sampai hari ini Bang. Kalau berlaku kenapa tidak dilakukan Bang? Kenapa tidak bersunat? Kenapa tidak sekarang begini, di hukum Taurat itu ada 10 perintah ya Bang ya. Iya, yang mana yang mana yang menyatakan bahwa itu sunat? Ya. Dalam hukum Taurat perjanjian kekalnya Tuhan, tidak, maksud saya di dalam 10 itu di mana yang menyatakan ada sunat di sana gitu, supaya saya belajar. Hukum Taurat itu artinya hukum Bang, peraturan. Iya. Bukan hanya 10 saja. Maksud saya di dalam 10 itu di mana tertulis ada bahasa sunat gitu. Biar saya juga paham Bang. Sorry Bang, saya orang awam jadi kurang ini. Hukum Taurat saya nggak tahu Bang. Anda awam terus tapi Anda jawab, Anda bantah. Kalau orang awam itu dengarkan. Yang kekal Elohim. Awam juga kan bisa bantah saya. Bagi anaknya Ibrahim, Abraham. Gimana sih Bang? Jadi Yesus, Paulus tidak pernah menghapus Taurat Bang, tidak ada. Tidak ada dihapus di situ Taurat. Makanya kita bisa sampaikan tadi, perjanjian lama itu diperbaharui. Kagak membatalkan Pak, membatalkan bukan diperbarui, tapi membatalkan di dalam Roma 3 nomor 31. Makanya saya bilang tadi adendum itu kalau ada kontrak itu kan dibatalkan untuk diperbaharui, bukan berarti tidak berguna Bang. Dilanjutkan. Tahu nggak ada adendum Bang? Maksudnya ketika ada sesuatu yang ingin diperbaharui. Beda Bang, itu dilengkapi Bang namanya. Bang. Ya seperti itu diperbaharui untuk dilengkapi. Paulus mengatakan itu dibatalkan. Tapi second kontrak artinya Ya, itu namanya perbaharuan Bang, karena ada sesuatu item di dalam yang memang harus dilanjutkan begitu. Gitu abangku. Sudah Bang Zuma sudah istirahat. Saya pikir saya berterima kasih atas perbincangan yang indah ini. Saya pikir dengan bahasa-bahasa begini tidak menghujat sesama yang lain. Saya pikir mau saya kemana Bang? Hadir. Bang mau kemana? Ada yang ku mau niarinnya Bang? Wah saya nggak paham itu bahasanya. Mau kemana Bang? Kami paham itu. Tapi ada yang terima kasih nah. Duh, saya nggak paham bahasanya Bang. Ya, aku bilang terima kasih buat Bang Daeng yang saya senang kalau dalam bahasa Daeng kepada saya itu bahasanya apa namanya tidak menghujat, tidak. Ya, belum. Maksudnya ini belum selesai diskusinya Bang.
Ya anggap aja sudah Bang. Oh, Karena gitu. kita juga manusia punya keterbatasan oleh ilmu pengetahuan, waktu dan kesempatan yang ada gitu Bang. Oh gitu. Ya, Ya, silakan silakan. ya makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Waalaikum. Masih ada Bang JM itu, Bang Ardiansyah. Oh iya, Bang si JM. JM juga. Kristen ini. Iya. Iya. Kristen bang. Bang JM di teman-teman banyak ini dengan anak-anak. Tunggu.